Baik Pak Ustadz, kita ke informasi selanjutnya. Ini ada seorang sipir lapas Purwokerto ditangkap polisi saat hendak mengedarkan narkoba jenis sabu di sebuah kamar indekos. Dari hasil penggeledahan, polisi temukan sabu siap edar sebesar 20,93 gram. Polres Cilacap, Jawa Tengah merilis sejumlah tersangka kasus penyalahgunaan narkoba pada hari Selasa. Salah satu di antara para tersangka adalah seorang pegawai negeri sipil yang bekerja sebagai sipir di Lapas Purwokerto. Tersangka ditangkap Satres Narkoba Polres Cilacap di sebuah kamar indekos saat menyiapkan narkoba jenis sabu untuk diedarkan. Polisi pun melakukan penggeledahan dan menemukan 20,93 gram narkoba jenis sabu, puluhan paket sabu, dan alat bong beserta barang bukti lainnya. Bersangkutan merupakan pegawai negeri sipil di salah satu lembaga pemasyarakatan. Kemudian kita sebelumnya adakan lidik, baik itu undercover buy maupun mencoba lidik dengan sistem yang lainnya. Ini muncul salah satunya tidak menyangka kalau kita ini beliau adalah pegawai negeri sipil. Tersangka mengaku mendapatkan barang haram itu dari bandar besar di Solo. Oleh tersangka, sabu seberat 1 gram dijual dengan harga 1,2 juta rupiah. Atas perbuatannya, tersangka dijerat pasal 114 tentang narkotika dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara. Mardianto melaporkan dari Cilacap, Jawa Tengah. Astagfirullah Pak Ustadz, nih seorang sipir lapas bukannya menegakkan hukum gitu, menjaga ketertiban dan keamanan di sana, nih malah menjadi pengedar sabu. Nah Pak Ustadz, sudah pelaku ini adalah statusnya PNS, tapi masih saja menjadi pengedar narkoba. Rata-rata orang yang melakukan pengedar narkoba atau mereka melakukan hal-hal seperti ini, ujung-ujungnya itu ingin mendapat uang tambahan karena tergiur akan uangnya begitu Ustaz. Jadi kan ada sifat tamak dan rakus ada kita, seperti tidak ada habisnya dunia ini, pengen beli ini, itu segala macam. Sehingga hal-hal seperti ini, kelakuan-kelakuan seperti ini kita lakukan begitu Ustaz. Nah Pak Ustadz, gimana caranya agar kita terhindar dari sikap tamak dan rakus ini Pak Ustadz? Ya, Mas Asran, tamak atau rakus lawannya adalah qanaah. Qanaah itu dalam bahasa tasawuf artinya adalah ia puas dengan seluruh pemberian Allah. Bahasa kita puas apa adanya. Karena yakin semuanya sudah ditetapkan oleh Allah rezekinya. Ia mendapatkan sekian, maka itu baik baginya. Ia mendapatkan lebih, itu baik baginya. Atau Allah kurangi, itu juga baik baginya. Persoalannya adalah menjaga emosi, menjaga kegandrungan kepada dunia. Maka kata Nabi juga demikian. Seseorang yang hanya gandrung dunia, seseorang yang hanya melulu dalam pikirannya dunia, perasaannya hanya dunia, dikasih 1 gunung emas pun, tetap ia akan minta 2 gunung emas. Dikasih 2, tetap dia akan minta 3 gunung emas. Sampai ketika ia masuk ke liang lahat, kata Nabi, barulah dia tidak punya keinginan-keinginan. Dikaitkan dengan liang lahat, dikaitkan dengan kuburan. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat At-Takatsur, "Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir." Seringkali manusia lalai, manusia berlebih-lebihan, dilalaikan oleh hartanya karena kegandrungannya, cintanya yang sangat besar hingga ia masuk ke liang kubur. Tidak ada solusinya. Mengingat kematian termasuk solusi. Mengingat bahwa semuanya adalah ketetapan Allah juga menenangkan hati. Qanaah itu kata Imam Ghazali adalah sifat mulia di dalam hati seseorang ketika berhadapan dengan dunia. Dunia dengan segala isinya. Betul adalah hak kita untuk mendapatkan dari Allah. Tapi hak Allah untuk mendistribusi harta itu sesuai dengan maha bijaksananya Allah. Bulan sekian, bulan sekian. Maka kita qanaah, kita ridho dengan seluruh pemberian Allah. Kita mengingat kematian, itulah di antara edukasi Nabi agar kita mampu mawas diri. Agar hati kita selalu tenang menghadapi godaan-godaan dunia seperti yang tadi kita saksikan insya Allah. Insya Allah Ustaz. Nah kalau kita berbicara soal qanaah ini, kalau berbicaranya sangat mudah begitu Ustaz ya. Dan kalau misalnya kita lihat emang manusia itu sifat dasarnya memang tidak pernah puas. Nah Pak Ustaz, untuk anak-anak muda nih Ustaz yang emosinya masih labil,
Terutama saya masih muda begitu Ustadz ya. Nah Pak Ustadz, gimana tipsnya agar kita bisa mencapai qanaah ini dengan baik begitu Ustadz? Tidak hanya kita berbicara, oh saya bisa qanaah segala macam, tapi juga berada di posisi itu Pak Ustadz. Ada nggak tidak tips untuk anak-anak muda yang masih belum bisa terlalu mengontrol emosinya? Kalau misal kita berbicara mengingat kematian segala macam, tapi anak-anak muda kayak sekarang kayaknya kalau dikasih tahu seperti itu kayak apaan sih lu gitu Pak Ustadz. Nah baiknya gimana Ustadz kita melakukannya Ustadz? Ya, sesungguhnya ya mengingat mati tidak hanya layak bagi kalangan usia lanjut, tapi kalangan muda. Karena faktanya yang meninggal itu tidak hanya orang berusia 50 tahun ke atas. Ada pula yang belasan tahun meninggal dunia, bahkan sedang jaya-jayanya meninggal dunia, sedang menikmati dunia juga meninggal dunia. Tapi bahasa kematian memang bahasa yang kadang tidak diterima oleh anak-anak muda. Untuk itu Imam Ghazali menawarkan tips. Yang pertama adalah bahwa seorang yang masih muda, seorang yang masih belia, ia masih panjang hidupnya dalam kehidupan dunia ini. Ibarat kita melakukan perjalanan yang panjang, maka berbekal adalah sesuatu yang sangat niscaya. Ia berbekal yang banyak dengan amal, dengan kebaikan, perjalanan hidupnya akan lancar. Tapi kalau ia tidak berbekal dengan kebaikan, hati-hati perjalanannya khawatir terganggu. Yang kedua kata beliau, bagaimana generasi muda, kita yang masih muda insya Allah semuanya masih muda. Ya secara usia biologis mungkin tua, tapi semangatnya muda. Siapapun yang masih menginginkan kehidupan dunia dengan baik, maka dituntun oleh Nabi SAW agar ia selalu berbagi dengan sesamanya. Berbagi dengan sesama ini menihilkan atau menetralisir rakus dan takma. Kalau kita ingat bahwa saudara kita ada yang terdampak, saudara kita ada yang membutuhkan, maka semangat berbagi itu juga memudahkan kalangan muda agar dia qanaah dengan semua pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Nah Pak Ustadz, nih terakhir di pertanyaannya nih Pak Ustadz. Kalau misalnya kita diberikan amanah begitu Ustadz ya, apalagi kita mungkin posisinya pekerjaannya bagus, mungkin posisinya oke gitu Ustadz, bisa memberikan perintah kepada siapa saja. Nah, di posisi ini kan kita bisa melakukan apa saja begitu Ustadz. Mungkin yang seperti tadi bisa menjual narkoba segala macam, tapi begitu bisa masukkan ke sipil karena dia ya dengan mudah saja bisa memasukkan. Tapi hal ini kan salah Ustadz. Nah misalnya bagaimana, apa keutamaannya Pak Ustadz bagi orang yang mampu menjaga amanahnya dengan baik? Jadi walaupun mungkin gajinya kecil, tapi dia tidak melakukan hal-hal yang di luar itu Pak Ustadz, untuk mendapatkan uang yang lebih banyak begitu Ustadz. Ya, kesadaran diri bahwa ia bertugas sebagai tadi sipir, bertugas sebagai apapun, itu amanah dari Allah. Maka ia jalankan sepenuhnya dan Allah janjikan surga baginya. Imamun adilun. Tidak hanya surga kata Nabi, bahkan ia akan mendapatkan naungan di hari kiamat. Di padang mahsyar yang sangat dahsyat panasnya, ia dinaungi oleh naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia terhindar dari kepanasan yang sangat terik. Mereka yang menjalankan tugasnya. Imamun adil, artinya adalah pemimpin yang adil. Ini representasinya adalah semua yang mendapatkan amanah di tingkat RT, RW, bahkan sebagai kepala rumah tangga, bahkan sebagai ketua kelas mungkin, bahkan sebagai ketua rombongan. Dia diingatkan oleh Nabi jika ia mampu menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya. Karena pada hakikatnya itu adalah amanah dari Allah, maka Allah siapkan sab'atun yuzilluhumullah yauma la zilla illa zilluh. 7 golongan yang mendapatkan naungan di hari kiamat. Salah satunya yang disebut oleh Nabi adalah mereka yang menjalankan amanah dengan sebaik-baiknya. Masya Allah, jadi hadiahnya surga begitu Ustaz. Jangan mikirin duit aja begitu Ustaz, ya, tapi mikirin surga juga di akhirat begitu Ustaz. Baik.